Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saja Anda selalu sehat. Dan di edisi kali ini saya berkesempatan untuk bisa melakukan dialog dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang terhubung via video conference. Saya langsung sapa saja beliau. Pak Luhut, apa kabar? Kabar baik, gimana kabarmu? Sehat Pak, ini kalau saya lihat senyumnya Bapak sepertinya iklim investasi 2021 optimis sekali. Ya sangat optimis lah. Ya, tapi kan dinamika macam ya. Tapi kalau apa yang kami lihat sekarang sih mestinya bagus ya. Ya Pak Menteri, kalau kita tentu ingin tahu ya di kuartal ketiga dan ini kuartal keempat juga hampir habis. Catatan terakhir dari Kemenko Marifest, investasi kita seperti apa perkembangannya Pak? Saya kira angka-angkanya masih bagus ya. Jadi malah tahun ini juga itu lucu juga, kelihatan angka kita enggak lebih jelek dari tahun lalu gitu. Jadi masih bagus. Kemarin Pak Bahlil ya cerita ke saya, brief kami, ya angkanya masih baik, masih 800 sekian triliun ya, cukup bagus. Apa dong Pak kemudian yang diupayakan paling tidak supaya capaian-capaian ke depan ini makin baik lagi Pak? Karena kan kita sangat mengandalkan investasi untuk serapan tenaga kerja dan juga pertumbuhan ekonomi yang tahun depan ini targetnya bisa sampai 5% Pak. Ya ini kan sebenarnya pertama ini kan kita nanganin serius mengenai COVID-19 dulu ya. Bagaimanapun COVID ini betul-betul sudah pandemik dunia. Dunia sekarang hampir lebih 70 juta yang sudah kena. Jadi satu keadaan yang sangat masif. Apalagi kita dengar di UK sekarang ada strain baru, mutasi lagi. Nah ini kemarin kami rapat dengan berbagai disiplin ilmu, patologi lah, anak lah, paru lah, semua itu kemarin. Eijkman ada. Semua yang menyangkut kesehatan. Jadi kita sepakat untuk orang yang datang dari Inggris maupun dari beberapa negara lain yang termasuk di Australia itu selama 2 minggu ke depan kita tidak benarkan masuk Indonesia. Dan termasuk orang Indonesia yang datang atau balik dari luar, dia harus melakukan rapid test dan kemudian tinggal di karantina yang disiapkan oleh pemerintah selama 5 hari, kemudian rapid test lagi dan melihat hasilnya. Kalau negatif ya dia bisa keluar. Karena kita tidak mau kejadian seperti Australia. Ada beberapa orang dari UK yang datang ke sana ternyata bawa masalah itu, strain baru tadi, dan sekarang di Australia juga jadi masalah. Jadi ini sekarang yang sedang kita kerjakan, dan kemudian kita nyiapkan juga fasilitas-fasilitas karantina terpusat di daerah-daerah yang kita duga bisa atau ada pengembangan COVID-19 yang banyak. Misalnya Jakarta Wisma Atlet, nanti di Bogor mana, atau di Bandung di mana, Semarang dan seterusnya. Nanti dipilih dan kemarin sudah diberikan instruksi untuk itu. Dan orang yang dengan gejala itu segera masuk di situ, jangan di rumah. Nah itu pengalaman kita di Jakarta, relatif Jakarta itu terkendali, itu karena adanya karantina terpusat. Jadi kalau early stage itu hampir 99,9% yang sembuh. Jadi dari Wisma Atlet itu sampai hari ini ya maaf itu baru 10 orang yang meninggal. Nah jadi kalau kita tangani dengan cepat itu bagus. Nah itu yang kita ingin ke kesadaran publik untuk melakukan ini. Jadi tak usah malu bahwa kena COVID itu bukan aib. COVID tiap pandemi, penyakit gitu. Dan pejabat negara pun sudah banyak yang kena. Presiden Trump misalnya juga kena, Boris Perdana Menteri Inggris juga kena dan lain-lain. Jadi yang saya katakan, kalau kita mau negeri ini baik, bisa menganukan ini, mengkontain COVID-19, kita jangan kerumunan. Kita sayangkan misalnya demo-demo masih ada, itu pasti menimbulkan klaster baru. Dan itu bisa menimbulkan kematian pada dirinya atau orang lain. Nah itu juga jadi masalah yang harus kita sadarkan. Semua sudahlah
Saya berkali-kali sudah sampaikan birahi-birahi politik, dikontrol dulu deh sampai COVID-19. Ya kalau mau demo ya demo melalui Zoom katanya ya. Biar mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap apa itu kan hak demokrasi. Tidak ada masalah. Tapi kalau kumpul-kumpul itu pasti menimbulkan masalah. Itu sudah data yang kami dapat. Nah jadi kami konsentrasi betul mengenai penanganan COVID-19. Nah jadi saya pikir Presiden memutuskan misalnya ada Wakil Menteri Kesehatan juga dalam konteks itu untuk membuat penanganan kesehatan ini menjadi sangat penting. Juga COVID-19 ini misalnya seperti Bali, kita buat peraturan harus orang PCR datang kemari. Tujuannya supaya Bali ini relatif clean lah, ada satu di Indonesia. Karena Indonesia ini kalau Anda lihat sebenarnya seperti Eropa. Ada berbagai pulau yang sifatnya macam-macam juga beda-beda. Seperti Inggris itu pulau. Tapi ada penyakit sendiri. Sekarang Eropa daratan itu juga bingung melakukan ini. Jadi seperti ini kita harus cerdas melihat dan kita harus kompak satu, tidak perlu saling menyalahkan. Jadi saya memang sekali-kali saya tadi bicara sama teman, saya memang tidak ahli epidemiologi, tapi saya mengumpulkan orang-orang yang pakar dalam bidang itu, yang memberikan advice pada saya, sehingga kami membuat proses pengambilan keputusan itu dasarnya betul-betul juga akademik, tidak juga akademik, dan apa yang terjadi di lapangan itu kita kombinasikan dan menyatukan semua ini, dan itu tidak mudah. Jadi itu tadi mengenai COVID itu, tadi Anda tanya mengenai investasi. Ya menurut saya sih kita sih confidence karena paling tidak dari sovereign wealth fund kita lihat itu kan investasi tuh itu sudah masuk ke kita 9,5 miliar dolar dan saya dengar masih akan masuk lagi cukup banyak. Padahal Presiden baru selesai tanda tangan peraturan-peraturan turunannya yang dari Omnibus Law itu hari Senin lalu. Nah sekarang sedang difinalkan untuk mencari orang-orang pengurusnya dan ini independen. Saya juga minta kita jangan reseh juga, ini lembaga yang dibuat independen untuk membangun bangsa ini. Jadi jangan ada yang pikir wah peran saya di mana, memang nggak bisa. Auditnya dia misalnya harus independen. Independen apa? Pricewaterhouse misalnya, Ernst & Young lah begitu, karena itu norma-norma yang berlaku secara internasional. Jadi mereka tidak mau pemerintah cawe-cawe di situ. Yang ada di situ adalah Menteri Keuangan dengan Menteri BUMN. Nah hal seperti ini saya pikir kementerian lembaga kita juga harus jeli, jangan mencari-cari, memakai norma-norma yang ada di kita itu juga tidak bagus. Jadi bahwa ini terlola dengan bagus, pasti terlola dengan baik. Karena apa? Karena justru lembaga-lembaga internasional yang mengawasinya, sehingga akan sangat transparan. Dan tidak akan ada menurut saya di situ ya istilah saya yang inefisiensi lah, akan banyak sekali lebih efisien. Pak, kalau untuk target awal pasca ditandatanganinya PP berkaitan mengenai sovereign wealth fund itu berapa ya Pak? Ya ini sekarang kita target, kemarin Presiden nanya saya siang kemarin. Yang sekarang kita punya kan ada 9,5 tambah dari pemerintah 5 sudah 14,5 miliar dolar. Jadi nanti pada pertengahan tanggal 15 tepatnya Januari akan ada launching yang dikoordinasikan oleh Adia dari Abu Dhabi. Itu dia akan mengundang, mengorganisir fund-fund besar di dunia. Itu kira-kira 5-10 triliun dolar. Ada Bloomberg, BlackRock, macam-macam you name it lah. Itu akan hadir di sana. Ada fund seperti dari Saudi Arabia, PFI, ada juga ya macam-macam. Jadi ini ya kita bisa mungkin raise berapa 10 miliar dolar atau berapa. Dan itu angka sudah sangat besar karena ada di master fund, ada thematic fund. Jadi dua ini. Jadi nanti memang mimpinya pengennya Presiden ada dua sumber fund kita. Satu tadi melalui sovereign wealth fund ini untuk mendanai seperti para wisata, infrastruktur, pertanian, research dan sebagainya, macam-macam dari situ. Nah, kemudian nanti dari APBN itu akan nanti lebih fokus kepada masalah-masalah kemiskinan, research kita misalnya.
Jadi pengumpulan perusahaan-perusahaan tersebut itu merupakan hasil dari kunjungan Bapak kemarin berarti ya Pak? Jadi si Abu Dhabi atau ADIA ini melihat bahwa struktur ini adalah struktur yang kredibel. Mereka kan sudah pengalaman banyak sekali. Jadi mereka itu salah satu institusi yang sangat dihormati di dunia dalam bidang seperti ini. Malah JBIC itu Jepang itu punya advice ke kita masih dikoreksi oleh ADIA. Yang IDFC sudah puas dengan kita punya struktur itu masih dikoreksi oleh ADIA. Jadi mereka sangat hormati ADIA tadi. Nah, kita dengan koreksi terakhir dari ADIA kemarin waktu saya pergi ke Abu Dhabi, practically mereka sudah sangat puas dengan struktur kita ini. Dan mereka bilang siapapun akan menghormati struktur ini. Karena kredibilitas daripada struktur ini betul-betul sudah internasional standar. Kalau yang dengan Amerika, Pak? Dengan Amerika tidak ada masalah. Saya kira kita dengan IDFC jalan dan itu kita harap nanti pengurus ini akan keluar sebelum tanggal 15 Januari. Itu hasil headhunter. Ya kita melihat ya semua sih masih jalan. Belum ada yang saya lihat yang ada masalah, malah sekarang ini akibat sovereign wealth fund ini, misalnya seperti Tesla, seperti lain itu, melihat Indonesia sebagai negara pada posisi yang sangat baik untuk mereka investasi. Baik, kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami. Pak Menteri, tentunya kita sangat mengapresiasi upaya Sovereign Wealth Fund ini yang ternyata mendapatkan animo baik dari banyak pihak. Dan mudah-mudahan saja target-target yang sudah ditetapkan ini bisa tercapai. Tapi kita tentu ingin tahu Pak, untuk 2021 ini ke depannya target yang sudah dicanangkan pemerintah untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk investasi seperti apa ya Pak? Ya tadi seperti misalnya investasi-investasi di luar daripada Sovereign Wealth Fund, itu misalnya pengembangan terus mengenai lithium baterai ini sampai pada mobil itu masih jalan. Jadi misalnya di WDB, Halmahera Tengah itu, Singsang dengan Freeport itu berkolaborasi, ya insya Allah nanti Maret mereka tanda tangan untuk membuat smelter koper. Jadi koper yang bahan dari mana Freeport nanti ada sebagian akan di smelting di WDB. Sehingga nanti asik sulfatnya itu bisa digunakan untuk lithium baterai yang akan dibangun CATL di sana. Jadi bersama-sama dengan Antam. Nah itu kalau semua berjalan sesuai rencana, itu sekarang investasi awal sudah lebih dari 3 miliar dolar. Tapi itu akan nanti masuk kepada 5 miliar dolar dan berlanjut itu bisa sampai 20 miliar dolar dalam beberapa kurun waktu sampai 2024. Jadi sebenarnya investasi situ aja udah sangat banyak dan tuh daerahnya akan sedang diperluas menjadi 15.000 hektar. Nanti Antam juga ikut di dalam. Jadi ada berapa ya? Ada Freeport, ada Antam, ada perusahaan Perancis, ada Singsang, ada perusahaan Perancis, ada perusahaan satu lagi apa? Ada 5 itu yang berkolaborasi di sana. Nah, karena itu industrinya cukup luas. Selain itu misalnya satu. Iya, selain untuk baterai lithium, Pak, industri apa lagi yang kemudian didorong untuk bisa berinvestasi agar semakin banyak perusahaan-perusahaan yang datang ke Indonesia, Pak? Ya, tadi yang di Morowali juga sama, di Morowali Utara juga sama, di Konawe Utara juga sama, kemudian di Bintan itu tadi bauxit, itu membuat tadi alumina, dan alumina turunannya kita mau juga ke jalan, itu saya kira sangat baik. Jadi di samping tadi industri-industri lain, dengan kita dapat GSP, masih terus satu-satunya negara yang dapat GSP ke Amerika, tahun depan, selama berapa tahun, itu akan banyak industri datang ke kita. Kenapa? Karena bea masuk kita itu ke Amerika ya pasti jauh lebih murah lah daripada produk-produk yang ada di di Vietnam gitu. Jadi itu sedang sekarang juga dikerjakan. Di samping itu kita juga melihat investasi untuk hydropower di Kalimantan
Utara, Sungai Kayan. Itu juga nanti untuk green product, green energy dan green product. Itu semua ongoing, jalan itu. Dan itu sekaligus investasi masa depan dalam bidang hidrogen. Itu juga tadi investasi sendiri lagi. Jadi saya pikir sangat banyak sekali. Nah, di samping itu Batang yang di mana di Kaling Jawa Tengah itu yang 4.000 hektar untuk special economic zone itu juga jalan. Kami tawarkan itu ke Tesla untuk mereka membangun energi stabilizer energy. Jadi energi stabilizer ini itu dari lithium baterai juga. Itu sangat dibutuhkan untuk listrik-listrik maupun seperti alat-alat komputer dan sebagainya. Itu akan direncanakan dibangun sana. Nanti Tesla juga akan datang pada bulan Januari kemarin untuk melihat itu. Dan saya barusan dapat laporan 2 jam yang lalu dari Amerika progres dari itu. Dan mereka juga tertarik ditawarkan untuk membuat mengembangkan teknologi mereka di Indonesia dalam bidang hidrogen. Hidrogen kita kan ada, mereka sangat tertarik future energy seperti itu. Karena itu setelah lithium baterai, nanti ada hidrogen. Jadi kita ini super kaya banget. Jadi energi terbarukan tahun depan akan juga didorong ya Pak, oleh pemerintah ya Pak? Ya, tinggal bagaimana kita mengelola aja. Jadi kita jangan diantara kita sendiri nyinyir aja. Ini jalan, bukan angan-angan ini. Semua nih yang saya sampaikan sih ongoing. Ini kalau misalnya ada yang pengen masukkan tanah sini, ya silakan aja, kita nggak ada masalah. Ini terakhir Pak Menteri, tentu kita ingin tahu bagaimana progres untuk bisa mengupayakan Indonesia masuk dalam global supply chain, Pak. Ya, sekarang dengan global supply chain ini, di Eropa tuh tahun 2030, 2028 sebenarnya, tidak boleh lagi ada combustion car. Semua harus EV, electric vehicle. Lah baterainya dari mana? Kan sumber baterai paling besar di dunia Indonesia. Yang mereka Eropa marah tuh kenapa nggak bikin di mereka lah? Investasi di kita dong, biar kita negara berkembang ini juga menikmati nilai tambah. Itu yang kita buat. Tapi orang banyak yang tidak paham. Kita keras, mereka bawa WTO ya kita layani dengan baik. Kan hak rakyat kami juga berhak menikmati nilai tambah dari barang atau hasil bumi yang ada dari negerinya. Baik, terima kasih. Seperti tadi. Terima kasih Pak Menteri. Tentunya kita akan lebih jauh lagi mengeksplor seperti apa kemudian upaya-upaya dari Kemenko Marifest di 2021 untuk bisa mendorong kemajuan Indonesia. Tetapi sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Mungkin bisa kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri atas waktunya. Terima kasih. Ya, demikian tadi wawancara kami dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan juga Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Ada masih di Indonesia Business Forum, kita lanjutkan membahas mengenai outlook ekonomi 2021, prospek dan tantangan investasi. Kita akan mendiskusikannya bersama dengan Mas Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo. Mas Haryadi sehat? Ya, alhamdulillah Mbak. Ini walaupun masih deg-degan ya Mas ya, karena kemarin banyak anggota PHRI juga yang kemudian menyampaikan keluhan atas kebijakan-kebijakan. Iya, banyak cancellation. Iya, banyak. Nanti kita coba elaborasi lebih lanjut dengan Mas Haryadi, dan tentunya saya terhubung via video conference dengan Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko Marifest dengan Mas Septian Haryoseto. Mas Seto, selamat malam. Selamat malam Mbak, selamat malam Pak Haryadi. Selamat malam Pak Seto. Sehat-sehat ya Mas Seto ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Ini kayaknya makin banyak kegiatan untuk bisa menyelesaikan banyak hal ya Mas? Ya, masih untung lah Mbak, masih ada kerjaan dibandingin nganggur. Alhamdulillah. Tapi saya mau tanya dulu sama Mas Haryadi. Mas Haryadi ini tentu sudah mendengar apa yang tadi Pak Luhut sudah sampaikan ya. Ada optimisme yang begitu luar biasa dari pemerintah untuk bisa membuat 2021 ini pertumbuhan ekonominya signifikan lebih baik. Nah, kalau tanggapan dari Mas Haryadi seperti apa? Memang kalau kita melihat trennya kan boleh dibilang walaupun kondisi pandemi ya. Tapi kalau kita melihat tren dari realisasi di 2020 di kuartal ketiga aja juga kan naik tuh. Kalau nggak salah kenaikannya dibandingkan kuartal 2 8%-an ya. Jadi sekitar 606 triliun kemarin di kuartal ketiga. Dan dengan rencananya pemerintah membuat
sovereign wealth fund ini juga menurut saya juga akan tepat juga ya. Karena kita, sebetulnya kalau kami dari sudah lama sangat berharap kita juga punya SWF sendiri gitu ya. Karena untuk potensi negara seperti kita ini tidak bisa hanya mengandalkan dengan pola-pola yang mohon maaf ya agak konvensional gitu ya. Jadi memang harus dibuat instrumennya. Dan tadi kalau kita mendengar dari penjelasan Pak Luhut kan memang cukup menarik ya, bahwa ada komitmen 9,5 miliar dolar gitu kan, ditambah dengan rencananya dari pemerintah sendiri 5 miliar itu jumlahnya menurut saya cukup signifikan. Dan kalau saya tidak salah juga SWF kita ini kan juga fokusnya juga untuk di dalam negeri kalau saya nggak salah. Nanti Pak Seto mungkin bisa jelasin juga, tapi yang setahu saya jadi ini agak beda nih misalnya dengan Temasek, dengan mungkin tadi disebut-sebut Adia ya, memang mereka pengelolaannya itu adalah global, lebih ke global. Kalau kita kan lebih diinikan ke dalam negerinya sebetulnya. Jadi ini menurut saya sesuatu hal yang positif, dan ditambah lagi juga memang dengan selesainya Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendrive ekonomi kita ke depan. Memang yang masih menjadi tanda petik ya, agak menjadi rem itu adalah masalah pandeminya sendiri kalau menurut saya. Jadi selama pandeminya ini bisa kita kelola, sebetulnya tahun depan itu adalah tahun yang sangat bagus untuk kita mengakselerasi investasi kita. Gitu, tapi tadi ada prioritas-prioritas yang Pak Luhut juga sempat sampaikan, selain bidang manufaktur tadi yang akan digenjot khususnya pertambangan, ada peluang-peluang potensi yang begitu besar. Tapi juga ketika kita bicara mengenai SWF yang kemudian disampaikan oleh Pak Luhut, pertama adalah pariwisata. Nah, bagaimana kemudian tanggapan dari Mas Haryadi? Kalau pariwisata menurut saya memang kita potensinya sangat besar ya. Tapi memang tadi itu potensi pariwisata kita ini menghadapi kendala ya masalah pandeminya. Jadi kalau untuk domestik sebetulnya nggak ada masalah, tapi ya setiap kita melihat angka kenaikannya tinggi kan direm juga gitu kan. Jadi padahal kalau kita bicara pariwisata itu adalah bicara pergerakan manusia. Jadi ya itu kembali lagi, kalau mungkin kalau di manufaktur lebih longgar ya, kita masih bisa melakukan mendorong secara full untuk investasinya. Tapi kalau di pariwisata ini yang menjadi kendala paling utama adalah masalah pandeminya. Dan yang juga saya lihat ini juga yang menjadi faktor dalam tanda petik agak sedikit ngerem juga ini adalah untuk ekspor terkait dengan masalah kontainer, Mbak. Jadi ini juga sekarang tren kelangkaan kontainer ini juga masih terus berjalan ya, karena arus perdagangan internasional juga kan melemah. Jadi ini juga jadi masalah. Nah, ini yang juga belum terpecahkan nih, karena saya juga mendapatkan banyak keluhan dari teman-teman eksportir, ordernya ada tapi nggak bisa ekspor karena kontainernya langka gitu. Nah, itu juga salah satu yang kalau kita bicara investasi terkait dengan ekspor itu juga hal yang juga menjadi perlu jadi perhatikan itu di 2021 nanti. Pak Seto, ada catatan juga tidak berkaitan mengenai kelangkaan kontainer ini, Pak? Iya, memang tadi yang disampaikan Pak Haryadi ya. Ini karena arus perdagangannya ini mengalami disruption ya. Jadi volume kontainer yang menumpuk di satu negara itu mungkin ada yang bisa berlebih, tapi kemudian karena memang arusnya perdagangan ini melemah, belum tentu dari negara tersebut ke negara-negara lain itu ada demand-nya gitu. Jadi ini saya pikir satu tantangan ya yang cukup signifikan, apalagi di tengah sebenarnya kita GSP-nya kemarin disetujui sama Amerika gitu. Jadi ini kalau nggak diselesaikan, saya pikir nanti gangguannya bisa sampai ke tahun depan, tentunya akan mempengaruhi sektor ekonominya nih, Mbak. Jadi saya pikir nanti kita coba bantu nanti Pak Haryadi untuk coba lihat bagaimana solusinya untuk menghadapi masalah kontainer ini. Tapi tadi kalau Anda sempat singgung-singgung GSP, ini merupakan salah satu yang kemarin juga oleh-oleh dari Pak Menko ketika berkunjung ke Amerika terakhir ya, Mas? Ya, sebenarnya sih GSP-nya sudah disetujui sebelum Pak Menko ke Amerika ya. Ini kan juga kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, Kementerian Luar Negeri ya. Jadi kemarin kunjungan Pak Menko ke Amerika memang juga sekaligus untuk mengucapkan terima kasih kepada USTR, kepada Presiden Trump ya yang telah menyetujui GSP-nya Amerika. Karena mungkin ini GSP-nya Indonesia ini salah satunya, Mbak, yang memang diperpanjang ya. Yang lainnya itu banyak di-cancel, seperti India, seperti Turki, atau bahkan dikurangi ya, seperti Thailand. Jadi saya pikir ini adalah satu prestasi diplomasi yang sangat baik dari pemerintah.
Ada kemudian optimisme yang dibangun, termasuk juga upaya-upaya yang terus digenjot oleh pemerintah agar pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan ini bisa tercapai di 2021. Tetapi seberapa kemudian LPI, Lembaga Pengelola Investasi atau SWF ini bisa dimaksimalkan kehadirannya? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah di Indonesia Business Forum. Ada masih di Indonesia Business Forum, Mas Haryadi. Ada kemudian angin segar ketika Presiden juga baru ngetok perpresnya, tetapi kemudian anemonya baik bicara mengenai SWF ini, Mas Haryadi. Nah, kalau Mas Haryadi sebagai pengusaha melihat hal-hal yang kemudian diterima baik ini? Iya, kalau saya melihatnya Indonesia itu potensinya kan besar, Mbak. Dan kalau kita selalu mendengar dari teman-teman investor asing ya, terutama yang portfolio, itu istilahnya mereka cari barangnya susah gitu. Menarik tapi cari barangnya susah. Cari barangnya susah artinya maksudnya gini, kalau mereka itu mau melakukan misalnya akuisisi, terutama nih kalau dia mau ini ya, akuisisi ataupun merger, itu nggak mudah juga cari perusahaan yang berminat atau yang cocok. Nah, dengan SWF ini sebetulnya kan itu membuka peluang lebih variatif gitu loh ininya. Jadi menurut saya sangat-sangat cocok dengan situasi yang sudah dipersiapkan tadi ya, ada undang-undang cipta kerjanya dan juga sinyal yang sangat positif juga dari seluruh lembaga pemerintah kan juga memberikan ininya, ratingnya ke kita kan juga bagus. Dan jangan lupa juga bahwa dengan adanya pandemi ini dan juga masalah Amerika sama China ini kan juga masih, walaupun ganti presiden tapi kan nggak ujuk-ujuk juga mereka juga akan selesai, karena ini kan masalahnya Amerika kan defisitnya terhadap Cina kan besar. Jadi tetap Indonesia menurut saya menjadi salah satu negara yang menarik sebagai tadi kalau kita bicara global supply chain ya, termasuk yang bisa diandalkan menggantikan sebagai atau memindahkan sebagian dari Cina, dan itu kan kita bicara investasi juga. Jadi menurut saya sih ya ini waktunya tepat ya. Tinggal nanti bagaimana bisa memanfaatkan animo yang besar ini ya, minat yang besar ini supaya jangan nanti jadi kecewa gitu loh. Soalnya itu kan harus kan ujung-ujungnya mereka ngeliat kan returnnya gimana, outputnya gimana gitu kan, seperti itu. Ada demo yang luar biasa besar, apalagi payung hukumnya pun juga jelas dalam PP untuk bisa melakukan atau beraktivitas melalui lembaga baru ini. Nah, Pak Seto, tentu kita ingin tahu karena memang kan komitmen yang disampaikan atau yang nantinya diberikan bukanlah sebagai utang tetapi menjadi modal dari lembaga ini. Nah, tentu kita ingin tahu progresnya ke depan setelah komitmen ini nantinya benar-benar terrealisasi, apa kemudian yang akan dilakukan, Mas? Iya, terima kasih Mbak. Jadi tadi yang poin yang disampaikan Pak Haryadi tadi, ada satu poin yang sangat memang menjadi titik atraktif ya, LPI ini di mata investor internasional. Kalau kebanyakan sovereign wealth fund, mereka kan harus mencari nih peluang investasinya kemana segala macam ya. Untuk yang LPI-nya Indonesia, ini kita akan fokus berinvestasi di Indonesia, jadi tidak di luar negeri. Dan kita siapkan pipeline aset investasinya yang siap nanti diinvestasikan antara LPI dengan partner-partner internasional yang tadi disebutkan oleh Pak Luhut ya, yang dari Amerika, dari Jepang, ada nanti dari Uni Emirat Arab atau bahkan dari Saudi Arabia. Ini udah kita siapkan gitu, dan ini aset-aset yang memang kita lihat ini adalah aset-aset yang baik ya, seperti nanti ada jalan tol, ada bandara, dan ada pelabuhan gitu. Jadi ini adalah satu poin yang sangat menarik buat mereka, Mbak, karena uang yang mereka siapkan untuk berinvestasi itu bisa langsung digunakan dan diinvestasikan di Indonesia. Sehingga kalau kita lihat dari perhitungan returnnya, nanti ini akan lebih atraktif dibandingkan kalau uangnya itu harus menunggu dulu, harus menunggu cari aset segala macam. Nah, ini yang tidak perlu. Dan tadi yang poin yang Mbak sampaikan bahwa ini sangat benar bahwa kita mencari equity investment, jadi bukan debt, bukan hutang gitu. Karena kalau hutang ya nggak perlulah capek-capek bikin LPI gitu ya. Jadi kita memang mencari dan menegaskan ke mereka, kita mencari equity investment. Yang menarik Mbak, tujuan dari sovereign wealth fund ini kan salah satunya ada dua ya, ada dua lah antara lain tujuan. Yang pertama, bagaimana kita bisa melakukan recycle dari aset-aset infrastruktur yang sudah dibangun saat ini, seperti jalan tol, ini kan cukup banyak ya, dan sebagian besar yang di Jawa ini bagus-bagus gitu.
ketika kita ketemu investor di Amerika, banyak aset manajer yang memang spesifik nih mengincar jalan tol, seperti pension fund segala macam. Karena mereka melihat kalau jalan tol kan itu cash flow-nya stabil ya Mbak, stabil, cenderung naik seiring dengan peningkatan trafficnya. Nah ini yang sangat cocok nih dengan pension fund. Jadi sudah ada dua, salah satunya dari Kanada, dari Belanda yang menyatakan ketertarikannya untuk di jalan tol ini. Bahkan mereka nanya kapan nih kita bisa buka data roomnya gitu untuk mereka melakukan due diligence. Ekspektasinya nanti setelah mungkin personilnya semua dilengkapi di LPI ini, transaksi pertama mungkin nanti kita bisa lihat di awal kuartal kedua tahun 2021 ya. Mungkin ini nanti akan muncul dari sektor jalan tol. Nah tentunya untuk perusahaan-perusahaan jalan tol ini dan perusahaan-perusahaan karya ini adalah berita yang sangat bagus ya, karena berarti dana segar yang mereka peroleh bisa diinvestasikan untuk proyek yang lain atau juga untuk menurunkan leverage yang mereka miliki saat ini. Ada catatan Mas Haryadi, karena sebenarnya ini kalau dari konsep kan baik sekali ya, tetapi Anda sebagai pengusaha tentu ada di lapangan dinamika-dinamikanya. Kalau menurut saya memang tepat ya, ini kan untuk memperkuat ekuitas Pak. Jadi sekarang kan kontroversi juga selalu dibilang, oh Indonesia ngutang dulu, jago ngutang gitu ya. Nah sebetulnya ini balancing kalau menurut saya. Jadi di satu sisi dengan menarik FDI tapi berbentuk portfolio di dalam LPI atau SWF ini akan dalam long termnya itu akan bagus. Dan sebetulnya tadi Pak Seto bilang recycling aset itu kan juga selain infrastruktur juga BUMN kita itu kalau saya nggak salah itu 8.000 triliun ya, betul ya Pak Seto ya, itu yang nilai asetnya konon katanya 8.000. Jadi menurut saya itu sesuatu yang sangat menarik sebetulnya kalau ini kan dengan bagus ya, di package dengan bagus sehingga itu kan membalance utang tadi gitu kan, selalu kontraca gitu ya, ada utang ada aset gitu ya. Nah sekarang kalau ini dibalance sehingga kalau kita pinter mengelolanya ini akan betul-betul akan membuat lompatan yang besar di dalam kapasitas ekonomi kita. Jadi menurut saya sih udah bener deh cara berpikirnya pemerintah udah sangat tepat sekali. Di samping tadi masalah Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebetulnya kita tuh mau memanfaatkan bonus demografi juga Mbak. Nah bonus demografi ini dengan konsumen yang juga di middle class-nya naik, itu Indonesia menurut saya sih itu memang akan menjadi sesuatu yang seksi gitu di mata dunia, di mata investor, karena komposisi populasinya, demografinya bagus, potensi alamnya bagus, punya modal tadi BUMN yang juga size-nya cukup baik. Jadi ada modal-modal yang kalau kita optimalkan, kalau mengenai swasta itu otomatis pasti swasta akan terkena imbasnya juga, imbas positifnya pasti ada gitu loh. Nah ini yang perlu kita pikirkan dan mungkin juga kalau kita juga bisa lebih serius meinikan ya, mungkin ini juga akan bisa menjadi penggerak juga tidak hanya Indonesia tapi ASEAN market juga bisa mereka akhirnya juga akan banyak bertumpu produksinya itu ada di Indonesia begitu. Ada pangsa pasar yang besar termasuk juga sumber daya yang sebenarnya juga besar. Nah ke depan seperti apa kemudian strategi yang paling tidak ya ini mendekati lah yang paling baik untuk bisa mengoptimalkan agar pertumbuhan 5% ini bukan cuma mimpi, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kita sudah di segmen terakhir, jadi apa yang paling tidak bisa digenjot, diupayakan semaksimal mungkin agar target-target itu bisa tercapai. Mas Haryadi silahkan. Iya. Jadi kalau menurut saya yang paling penting di sini adalah mempaketkan semua itu dengan kondisi yang tepat sehingga memang untuk menawarkannya, menjualnya itu menjadi lebih mudah dipahami dan orang mau. Dan memang kalau bisa memang termasuk dalam paket itu kan yang tadi Pak Seto bilang ada distressnya juga gitu, yang barang-barang yang dalam tanda petik ya agak-agak kurang bagus ya dipoles dikit, jadi sekalian nyehatin perusahaan tersebut. Dan saya rasa juga dikaitkan dengan infrastruktur kan tidak hanya jalan tol, bandara ya, tapi mungkin juga untuk terkait dengan masalah proyeknya Pak Luhut sendiri misalnya yang terkait dengan baterai ya, energi terbarukan, itu semuanya juga menurut saya salah satu yang juga harus dipikirkan, karena energi ini kan juga jadi masalah yang ini yang penting juga, karena kita sekarang kan udah juga jadi net importer ya. Ini juga menurut saya di bidang energi juga bisa dimanfaatkan untuk itu. Belum juga nanti yang kebutuhan masyarakat seperti air, seperti terkait dengan masalah
pengembangan untuk pertanian dan sebagainya, itu sebenarnya banyak bidang yang bisa dikejar dengan LPI ini. Mas Seto, silahkan terakhir dari Anda. Ya Mbak, saya pikir kita tetap harus optimis ya di tahun 2021 ini, walaupun kalau sering kita sampaikan tuh cautiously optimistic gitu ya. Jadi kita optimis tapi kita tetap hati-hati ya, tidak terlalu terlena juga dengan banyaknya minat segala macam. Itu satu hal yang positif, tapi saya pikir apa yang selalu ditekankan oleh Pak Luhut kepada kami, bagaimana ini nanti kita mengamankan di sisi eksekusinya. Artinya adalah dari minat itu bisa kemudian kita translate menjadi investasi nyata di Indonesia. Nah, ini yang saya pikir membutuhkan kerjasama dari berbagai macam pihak, Mbak Brigita ya, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari sektor swasta, dari masyarakat. Ini kita harus kompak, terutama dalam menghadapi pandemi ini ya, karena kalau pandeminya ini tidak bisa kita kontrol, saya pikir ini juga akan berpengaruh negatif nanti terhadap kondisi perekonomian kita. Saya pikir itu dari saya, Mbak. Terima kasih Mbak Brigita, terima kasih Pak Haryadi. Baik, terima kasih Mas Septian Haryo Seto, Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko Marifest, dan juga Mas Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo. Mudah-mudahan saja optimisme ini pada akhirnya bisa terus terimplementasi dengan baik, karena harapan-harapan sedemikian tinggi dari masyarakat supaya kita bisa selesai dari resesi ini dan tentunya kondisi perekonomian kita semakin baik. Saya Brigita Manohara pamit, selamat malam, sampai jumpa.